Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan satu hari bagi kami untuk kami isi, untuk kami merayakan bersama Engkau, yaitu hari Tuhan, hari Minggu. Bantu kami untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami dikuatkan dalam seminggu ini untuk memberikan diri, mempersembahkan diri kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita seringkali lupa bahwa hari Minggu itu hari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hari Minggu hari Tuhan. Dan gereja mengajak kita untuk datang ke gereja. Karena hari Tuhan berarti hari yang khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita mendapatkan kekuatan dan kemuliaan-Nya. Supaya kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Supaya kita tidak cemas lagi bahwa Tuhan mengontrol hidupku. Jadi hari Minggu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sungguh-sungguh kita mau mendapatkan, merasakan, mengalami kebaikan Tuhan itu. Melihat kekuatannya yang mengatasi segala kekuatan kita manusia. Di situ kita mempersembahkan bukan hanya kebaikan kita, tapi mempersembahkan dosa kita. Mempersembahkan kelemahan, keterbatasan kita. Supaya kita kuat lagi dalam setiap hari, dalam hari-hari yang lain. Maka mari saudara, kita sadari bahwa sekali lagi hari Minggu bukan hanya kewajiban. Tetapi hari di mana kita mengalami kasih Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan hari ini. Yang kedua, saudara, di dalam kehidupan kita, ya, ada hal yang perlu kita sadari bahwa hidup itu juga harus disiplin. Ya. Menjadi orang Katolik itu juga harus disiplin. Maka di dalam hukum gereja dikatakan baiklah kita berpuasa. Baiklah kita berpantang. Baiklah kita menyadari ya aspek-aspek asketis, aspek-aspek mati raga dalam diri kita. Kenapa kita perlu dilihat dalam hukum gereja dikatakan bahwa kita harus perlu juga ya berpuasa, berpantang, bermati raga ya. Karena apa? Karena kita latihan kita untuk apa? Untuk mengontrol diri. Di dalam diri kita ada nafsu-nafsu. Ya, ada keinginan-keinginan. Entah itu baik, entah itu jahat. Ada ambisi-ambisi yang kita mau capai. Bisa baik, bisa buruk. Ya. Nah, juga dalam diri kita ada banyak pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang sesat. Karena itu surat Paulus bacaan kedua hari ini mengingatkan kita bahwa ada nafsu, ada iri hati, ada cemburu, ada keserakahan, ada kelalaian, ya. Tidak ada perhatian kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga. Atau kita juga terlalu sibuk dengan ingin mendapatkan, terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita lupa bahwa hidup itu adalah relasional. Maka penting, perlu sekali juga kita menyadari itu bahwa hidupku bukan hanya untuk makan, minum, bukan hanya untuk mendapatkan uang untuk pekerjaan. Betul, itu sangat penting dan sangat perlu. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa sekali lagi kita mempersembahkan hidup kita juga dengan segala kekurangan, keterbatasan kita, dengan segala kerapuan-kerapuan kita, karena ada nafsu-nafsu yang seringkali justru mengganggu kita, ya, kecemburuan, iri hati, kebencian, kemarahan, dan perbuatan-perbuatan jahat itu yang didorong oleh kelemahan kita, keterbatasan kita, tapi juga oleh kekuatan-kekuatan iblis juga yang ingin membuat kita menjadi hancur dalam keluarga kita. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita merasakan ada sesuatu yang lebih daripada sekedar duniawi ini, ya. Yaitu Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah yang ingin kita semua
bahagia, damai, sejati. Dan mudahkah kita mengatasi nafsu-nafsu kita? Enggak mudah, tidak gampang. Ya. Ada egoisme kita yang tidak mau berubah, ada kesombongan, ada kerakusan, ada harga diri yang seringkali membuat kita tidak damai, tidak rendah hati, dan seterusnya. Jadi semua ini berkelindan, ya, berkecamuk dalam diri kita. Ya. Nah, karena itulah maka mari saudaraku, hari Minggu ini kita datang ke gereja, kita mempersembahkan hidup kita, kita mohon rahmat kekuatan untuk bisa mengalahkan, menguasai, dan mengolah hidup kita. Berkat Tuhan atas diri kita masing-masing. Semoga kita sungguh-sungguh belajar mengolah nafsu kita menjadi kekuatan untuk saling melayani dan mencintai. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.